Buzzword chapter 1167, Ibu. Saya tahu ada hal yang benar-benar membagongkan banget di chapter ini. Tapi buat saya sendiri pribadi yang mengena justru malah ending dari chapter kali ini. Dan itu menjadi bukti Oda Sensei itu emang jenius banget dalam membuat sebuah cerita. Penasaran apa? Sabar dulu. Siapkan makan malam kalian, langsung kita mulai aja. Mari kita rekap chapter sebelumnya, chapter 1166. Kita melihat kemenangan Roger dan Garp melawan Rox, tapi sayangnya Rox dibunuh sama Garling. Pulau Garbale hancur dan tenggelam ke dalam laut. Shanks yang ditemukan di kapal Roger, terus ada perselisihan Garp dan Sengoku demi angkatan laut di masa depan, kedekatan Loki dan Rox yang ternyata memang mereka deket ya. Terus ada kemarahan Harald karena tidak bisa menyelamatkan Rox, dan ada kaburnya Dragon yang dibantu oleh Garp. Dan cerita kemarin ditutup oleh janji Harald kepada angkatan laut untuk menebus dosa-dosa para raksasa dengan mematahkan tanduknya sendiri secara live. Banyak momen epic ya sebenarnya chapter kemarin itu. Udah, kita langsung masuk ke dalam chapter kali ini. Di sini kita mendapatkan sebuah cover request dari pembaca. Seekor kucing yang dimarahi karena mencuri sebuah buku, tapi Gen dan Nojiko tidak marah. Ini mungkin karena mereka melihat kayak Nami gitu kali ya kucingnya ya. Ya jelas mereka gak marah, yang marah yang punya toko tuh yang di belakang yang ngejar tuh. Yuk kita masuk ke dalam cerita kali ini yang berjudul Anak Ida. Cerita dimulai dengan terjadinya kehebohan di berbagai tempat. 33 tahun yang lalu, 5 tahun setelah God Valley, terlihat si burung Morgans ini sedang mewawancarai seseorang yang berkata, "Aku berani bersumpah ada bajak laut yang mendekat dari pantai, tapi ada sesuatu yang besar dan gelap muncul dari kabut di belakang mereka." Morgan di sini hanya menjawab, Kita lalu dibawa ke penjara air Impel Down. Ada narapidana yang sedang bercerita. Semuanya menjadi kacau setelah itu. Kapal kami hancur sebelum kami sadari. Hampir saja kami menjadi makanan ikan. Kau yakin itu bukan serangan monster raja laut? Tidak mungkin. Yang menyerang kami bentuknya seperti manusia. Terus wawancara di tempat lain, jangan bilang Anda sebenarnya ada di perairan sekitar Florian Triangle. Dijawab sama pelaut ini, tentu saja tidak. Kami tidak memancing di dekat wilayah itu. Semua orang pun tahu untuk menghindari area berbahaya itu. Bagaimanapun, sesuatu yang mengerikan itu sudah pasti mirip dengan manusia. Terus kita mengetahui kabar nih, narator di sini berkata, selama periode ini, sebuah rumor mulai beredar di antara negara-negara di Grand Line. Mereka mengatakan ada monster bersembunyi jauh di laut yang berkabut yang menargetkan kru bajak laut. Kita melihat bayangan kapal dan manusia raksasa. Bajak laut yang melihat ini ketakutan. Wah, identitas monster itu tidak lain adalah Harald. Hanya sedikit yang berlayar di perairan itu yang benar-benar melihat raksasa dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi bagi mereka, dia hanyalah perwujudan dari ketakutan. Harald ini bekerja dalam bayang-bayang untuk mendukung angkatan laut sebagai bagian dari penebusan dosa bangsa raksasa atas ribuan tahun terakhir dalam sejarah. Sementara itu, para bajak laut yang menghilang telah menempuh jalan masing-masing setelah God Valley dan terus meningkatkan popularitas mereka selama satu dekade berikutnya atau bahkan lebih. Setiap dari mereka mencapai puncak untuk menjadi wajah dominan di generasi mereka. Sebagian besar bajak laut ini hanya bersaing memperebutkan wilayah saja. Namun, satu kru berkembang kuat melebihi yang lain. Dan mereka mencapai prestasi yang lama dipercaya semua orang mustahil untuk dilakukan, yaitu mengelilingi seluruh dunia. Mereka dipuja sebagai kru bajak laut Goldie Roger. Eksekusi publik Raja Bajak Laut yang tertangkap dimaksudkan untuk dijadikan tontonan, sebuah pertunjukan kekuatan pemerintah dunia. Namun, dunia malah terjerumus ke dalam kegelapan yang lebih besar saat jiwa-jiwa tak terhitung mulai berlayar untuk mengincar harta karun besar yang ditinggalkan. One Piece. Tak seorang pun yang menduga kedatangan era bajak laut yang hebat. Markas Angkatan Laut terbukti lengah. Sebagai hasilnya, lebih dari 10 raksasa direkrut dan ditarik ke Angkatan Laut dari seluruh dunia dalam upaya memperkuat ketahanan Angkatan Laut. Selama waktu ini, Harald menunggu dengan sabar di markas Angkatan Laut. Kita lalu dibawa ke Marijoa di mana para Tenryubito ini pada heboh. Kau lihat tadi betapa besarnya dirinya. Dia adalah raksasa kuno. Aku ingin menjadikannya budakku. Narator lalu melanjutkan. Dan pada tahun itu juga, Harald
akhirnya diberikan izin resmi untuk mengunjungi tanah suci Marijoa. Harald di sini sedang bertemu dengan para Gorosei, di mana dia tiba-tiba bertanya, kontrak laut dangkal? Dijawablah oleh Sen Workyuri, itu benar. Anggap saja kau adalah tangan kanan dari God's Knights. Kau adalah God's Steel, kesatria baja. Harald menjawab, ini adalah sebuah kehormatan yang besar. Di sini kita melihat Harald mendapatkan sebuah tato di lengan kirinya. Tato yang sama dengan yang dimiliki oleh Shang saat dia ke Elbaf, yang mana kita lihat di sana. Para Gorosei di sini menjelaskan ada 3 tingkat kontrak. Kontrak laut dangkal yang merupakan perjanjian kecil biasa. Lalu ada kontrak laut dalam dan laut yang paling dalam, yang hanya diberikan pada mereka yang sudah terikat sepenuhnya kepada dewa yang sesungguhnya. Hanya ada 13 orang di seluruh dunia yang akan mendapatkan keistimewaan itu. Harald di sini bingung. Apa maksud Anda dengan dewa? Sennu Sujuro lalu menjawab, kau hanya akan mencapai kedalaman terbesar di dunia ini pada hari di mana kau menjadi God's Knight sepenuhnya. Harald di sini bersemangat. Kalau begitu, apakah Elbaf bisa menjadi anggota negara secara resmi saat itu tercapai? Saint Satan menjawab, tentu saja Harald. Saat itu, seluruh dunia akan senang menyambutmu. Harald di sini sangat senang. Saya berterima kasih atas kesempatan untuk membuktikan diri saya ini. Terus Harald pergi ke tempat lain. Kuil Kesatria Sanggara, wilayah para dewa. Dan di sini kita melihat Kapten Kesatria Dewa, keluarga Vigarland, Saint Garling. Garling bertanya, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Yang Mulia Agung? Somber berkata dengan sinis, kau akan mematuhi perintah kami meskipun kau adalah Raja Elbaf? Harald dengan mantap menjawab, tentu, katakan saja apapun itu. Garling lalu menanggapi, kau akan tersambung dengan Denden Mushi jarak jauh dan kami akan menghubungimu jika kami membutuhkanmu. Kau bebas bepergian ke dunia permukaan, tetapi kau dilarang berbicara apapun tentang kami. Harald menjawab, aku mengerti. Terus kita ke 20 tahun yang lalu, kerajaan Ryugu, pulau manusia ikan. Harald di sini sedang mengunjungi Neptune. Harald di sini terlihat sangat bahagia. Sudah lama aku tidak tertawa sekencang ini, Neptune. Neptune menjawab, aku juga temanku, Jamon. Kita berdua sama-sama punya banyak masalah, ya kan? Sejujurnya ya, dari dalam hati aku tidak merasa putramu seburuk itu. Jangan lupa, bagaimana masa mudamu sendiri? Harald di sini tersenyum malu. Ya, jika kau berkata begitu, memang benar sih. Neptune lalu ngomong, aku hanya ingin berbicara jujur nih. Oh ya, aku sudah bilang padamu kan, seorang peramal baru saja meramalkan kalau aku akan punya anak perempuan dalam 4 tahun, Jamon. Saat waktunya tepat, kenapa kita tidak menjodohkan Loki dengan putri masa depanku? Harald kaget. Kau sudah berlebihan, ayolah. Neptune masih ngotot. Hehe, jangan buru-buru menolaknya. Dia tidak akan menjadi sekedar putri duyung yang tua. Putriku mungkin akan lahir dengan kekuatan yang tak seorang pun bisa menanganinya, Jamon. Harald mulai tertarik. Itu baru terdengar seperti pasangan yang sempurna. Mari kita bersulang untuk masa depan anakku yang nakal dan putri kecil mosa-mosamu itu. Neptune protes, jangan panggil dia begitu. Dia tidak akan nakal. Aduh. Hera memanggil anak Neptune yang perempuan mosa-mosa. Jangan-jangan yang teleponan sama Loki waktu dia dirantai di Elbaf itu si Rahoshi. Kok ada yang janggal ya? Timelinenya gimana itu? Kita lalu dibawa ke Elbaf pada tahun yang sama di perpustakaan burung hantu Elbaf. Harald menyambut Saul dengan bahagia. Tenang saja, kau dipersilahkan untuk hidup bebas di sini, Saul. Saul menjawab, terima kasih banyak. Harald lalu meminta tolong kepada Saul. Sebenarnya ada satu hal yang ingin kutanyakan. Saul bingung. Apa itu? Harald lalu menjawab, jika kita mendapatkan orang-orang terpelajar lainnya di Elbaf untuk membantu, maukah kau untuk membuka sekolah di sini? Saul mulai tertarik. Sekolah ya? Itu ide yang bagus. Kita lalu pindah lagi, 15 tahun yang lalu, sebuah insiden besar terjadi di tanah suci Marijoa. Keadaan di sini lagi kacau banget. Para budaku kabur, penjaranya sudah dijebol. Ayo cepat, atau kau mau menjadi hewan peliharaan mereka selamanya? Terus kita di sini melihat Fisher Tiger yang sedang berlarian. Tiba-tiba dia dihalangi oleh seseorang dengan pedang. Fisher Tiger kaget. Sialan, apa dia God's Knight?
Orang ini yang hanya terlihat mata sebelah kanannya saja langsung melesat ke arah Fisher Tiger dan bertarung dengannya. Tapi ternyata serangan itu hanya untuk menghancurkan borgol di tangan Fisher Tiger. Orang ini lalu berkata, dengarkan, ruangan senjata akan dibiarkan terbuka untukmu. Aku akan memberitahukan lokasinya. Dan benar saja, kekacauan langsung terjadi di Marijoa. Ledakan terjadi di mana-mana. Para petugas di sini pun kebingungan. Bubuk mesiu. Kita lalu di sini melihat ada Boa Hancock yang sedang diselamatkan oleh adiknya. Kakak, cepat! Hancock kaget. Sandersonia berkata sambil menangis. Ada seseorang di luar sana. Seseorang sedang berjuang untuk membebaskan kita dari neraka ini. Hancock hanya bisa menangis mendengar hal ini. Terus kita melihat Koala juga. Cepat Koala, kau harus lari. Narator pun lalu berkata, serangan di Tanah Suci ini dilakukan oleh Fisher Tiger. Setelah insiden ini, dia akan menjadi kapten dari bajak laut Matahari. Beberapa saat setelah kejadian ini, kita melihat kondisi di Marijoa juga. Pertemuan antara Harald dan para God's Knight. Harald berkata, kedengarannya cukup berat. Sommer menanggapi, mereka bilang ada orang dalam pemerintah yang membukakan ruang senjata itu untuk para budak. Sekarang kita tinggal menemukan pelakunya saja. Aku tidak sabar untuk mengeksekusinya. Tiba-tiba Garling membawa seorang pemuda. Dia berkata, ada seseorang yang ingin kuperkenalkan padamu, Harald. Namanya adalah Shanks. Harald kaget. Hah? Garing lalu menjelaskan, laki-laki ini adalah adik Shamrock. Dia telah menderita banyak kesulitan di dunia permukaan. Mereka berdua terpisah karena keadaan yang terjadi lama sekali. Jika dia membentuk kontrak laut dalam, aku yakin dia akan menjadi aset yang sangat baik bersama Shamrock. Untuk saat ini, bagaimanapun, dia telah diberi pangkat Dewa Baja. God Steel sama sepertimu. Harald lalu menjawab, sepertinya aku pernah bilang seperti ini saat aku pertama kali dengan Shamrock. Tapi aku tidak pernah bisa mengingat pernah bertemu denganmu di mana. Shanks yang kepala dan matanya sedang diperban sehingga mata Shanks sebelah kiri itu tidak terlihat satu. Shanks dengan ketus menjawab, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau hanyalah rakyat jelata dari permukaan. Jangan bertingkah so akrab denganku. Aku diberkati sejak lahir dengan darah Vigarland dalam nadi. Harald menahan kekesalannya. Kurasa aku memang salah orang. Shamrock dan Shanks selalu berjalan pergi. Shanks di sini masih kesal. Ayolah Shamrock, aku ingin menambah wawasanku tentang Tanah Suci. Dan aku tahu pengkhianat itu akan mengklaim pujian yang seharusnya untukku. Apa ada petunjuk yang kau dapatkan? Shamrock menjawab, kau sebaiknya menyembuhkan lukamu dulu. Shanks selalu menjawab, kau tak akan bisa membayangkan betapa menderitanya 24 terakhir hidupku yang sudah terbuang sia-sia. Tak heran jika dunia terasa begitu asing bagiku. Aku membenci semua yang ada di bawah sana. Harald di sini mendengar perkataan Shanks dan merasa ada yang berbeda dari diri Shanks. Jago acting juga nih orang ya. Kita lalu dibawa ke Elbaf lagi pada tahun yang sama. Desa memancing di Elbaf yang ternyata kita melihat di sini Ida sedang sakit. Dokter raksasa ini berkata, ini tidak bagus. Pengetahuan medisku juga terbatas. Terus ada Mato nih, karyawan Ida di kedai berkata, ayo kita telepon Harald dan minta bantuannya untuk mencari dokter yang lebih ahli. Tapi Ida langsung melarangnya. Jangan, dia pasti sedang sibuk sekarang. Dokter pun kesal. Apa gunanya mempunyai koneksi dengan pemerintah dunia jika kita tidak menggunakannya? Ida lalu berkata, aku akan sehat kok. Dokter pun lalu melanjutkan, kau terus berkata begitu, tapi kau semakin lemah setiap hari. Kau harus sembuh. Harald pasti akan sedih jika kau sakit. Ida lalu berkata, Mato, buka kedai kita ya. Mato menjawab dengan sedih, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa membuka kedai jika kau sakit, Ida? Dokter lalu berkata, kapanpun Harald pulang, dia selalu langsung menemui para tetua dan memohon mereka untuk mengizinkan kalian berdua menikah secara sah. Ida menjawab, orang bodoh itu. Dia tahu kalau aku senang dengan bertemu pelanggan kedaiku. Aku senang berteman dengan para pelaut dari seluruh dunia. Ini mungkin tidak seberapa. Tapi aku merasa aku bisa membantu Harald dengan melakukan itu. Itu tadi batuk beneran saya ya guys. Tiba-tiba di luar Loki berteriak, hei wanita asing! Mato marah dan keluar rumah. Apa? Jadi itu kau Loki? Loki langsung berkata, masak daging ini wanita tua. Kedaimu adalah tempat nongkrongku. Aku ingin dia membukanya kembali. Dokter yang dari dalam rumah mendengar ini lalu berkata, astaga, pengacau itu benar-benar tidak bisa dikendalikan. Aku senang kau berhasil menjaganya sampai seperti ini, Ida. Bahkan saat Hajrudin dan teman-temannya pergi mencarikan dokter. Putra-putramu benar-benar mencintaimu ya. Ida sambil batuk berkata dengan senang. Aku akan baik-baik saja. Semua orang terlalu melebih-lebihkan ini.
Tapi itu cukup membuatku senang sih. Lalu kita melihat di Elbaf, desa alkohol, kampung halaman ibu kandungnya Loki, si Astrid. Loki kaget dengan apa yang dia temui di sini. Karena dia lagi ngobrol sama seseorang. Loki di sini berkata, "Hah? Apa kau bilang?" Orang yang ternyata diajak ngobrol ini ternyata orang yang punya hubungan dengan Astrid, ibu kandung Loki, yang mana dia berkata, "Kita sudah tidak tahan lagi jika sampai membiarkan wanita asing itu menyusup ke dalam keluarga kerajaan. Kau bersama kami kan Loki? Kami adalah kerabatnya Astrid. Dia adalah istri sahnya Harald. Kami tidak bisa membiarkan siapapun mengambil warisan kami. Itulah sebabnya aku memberinya racun. Racun ini sangat fatal. Hari kematiannya pun sudah mendekat." Di sisi lain, kondisi Ida ternyata semakin memburuk. Dokter pun sudah tidak tahan lagi. "Mato, kita harus menghubungi Harald sekarang." Mato langsung bergegas. "Aku mengerti." Ida dalam kondisi lemah berkata, "Kami mungkin tidak punya hubungan darah, tapi aku melihatnya sama seperti Hajrudin. Loki tetap menjadi anak kecilku yang manis." Kita lalu kembali melihat Loki yang sudah mulai murka dan membakar desa. Dia berkata, "Ida benar-benar tidak akan mati kan?" Sedangkan orang yang memberi racun tadi sudah dihajar oleh Loki dan tangannya patah. "Loki, hentikan!" Loki mencekik orang itu dan berteriak, "Aku masih ingat ibu kandungku. Dia membenciku. Dia bahkan melemparku ke bawah sendirian. Siapa peduli tentang warisan? Seluruh keluargamu hanyalah sampah. Sekarang jawab aku. Ida benar-benar tidak akan mati kan?" Loki teringat perkataan Ida. "Aku yakin kau kesepian kan Loki? Bukankah sebaiknya kau tinggal bersama kami?" Kemarahan Loki semakin memuncak dan dia berteriak, "Dia adalah satu-satunya ibu yang pernah ku kenal." Dan chapter ini selesai. Terima kasih Oda. Terima kasih Oda. Gokil. Chapter kali ini sebenarnya kita agak apa ya istilahnya, lebih santai lah ya. Kita nggak diperlihatkan pertarungan yang dar-der-dar-der, misterinya juga nggak terlalu banyak. Kita enjoy aja, dibuat enjoy untuk membaca chapter ini dari awal sampai akhir. Tapi mungkin yang agak menyentil rasa penasaran ya, dibahasnya di sini tentang Florian Triangle dan raksasa aja sih. Ya meskipun tidak bisa membuktikan bayangan hitam raksasa di Florian Triangle itu sebenarnya apa? Apakah itu raksasa ataukah itu bayangan dari atas langit di Skypiea atau mungkin itu monster laut, kita masih belum tahu. Terus tentu kita agak dikejutkan meskipun sebenarnya kita sudah berteori sejak lama, dimana kita melihat Shanks yang merupakan salah satu anggota dari God's Knight, itu teorinya. Tapi di sini ternyata dia belum mencapai level God's Knight. Dia masih pada level God Steel atau Kesatria Baja. Jadi levelnya berada di bawahnya God's Knight. Tetap, tentu saja kita tahu bahwa dia hanya sedang bersandiwara. Dia pasti lagi acting doang ini mah. Dan pasti dia sedang merencanakan sesuatu. Terlihat sudah jelas bahwa yang menolong Fisher Tiger adalah Shanks. Terlihat dari siluet ini saat dia bertaruh dengan Fisher Tiger ada sedikit percikan darah ya. Mungkin ini luka karena terkena pukulan dari Fisher Tiger. Makanya di panel berikutnya mata kiri Shanks itu diperban. Menurutku ini bukan karena luka mata kiri Shanks yang terkenal yang dicakar itu dari Kurohige ya. Tapi yang ini bener-bener menurutku luka karena Fisher Tiger aja. Dan yang bikin aku lebih penasaran lagi justru sebenarnya bagaimana cara Shanks bisa kembali ke Marejoa. Itulah aku yang bikin bingung loh. Dan kan agak susah ya mendapatkan kepercayaan lagi orang-orang Tenryubito. Apalagi seharusnya orang-orang di pemerintah dunia, Tenryubito, Garling segala macamnya pasti sudah tahu bahwa Shanks itu pernah bergabung dengan Roger. Ditambah itu nanti Shanks bisa keluar dari God's Knight ini gimana tuh di masa depan nanti ya? Aku lebih penasaran di situnya sih sebenarnya. Dan sampai akhirnya bisa membuat bajak laut rambut merah, itu kan keren banget. Terus yang terakhir dari chapter kali ini yang dibahas sedikit aja ya. Ending dari chapter kali ini bener-bener bagus banget. Dan aku lupa aku pernah bahas di chapter berapa gitu, bahwa aku pengen Loki itu berhasil menjalin hubungan yang baik dengan Ida dan Hajrudin. Dan terbukti di sini guys, Loki bener-bener masih membenci ibu kandungnya si Astrid. Dan di sini dia mulai menganggap Ida, udah menganggap Ida sebagai ibunya sendiri meskipun bukan ibu kandung. Ini yang benar-benar saya tunggu. Tapi sayangnya ya, ketakutan saya itu kayaknya bakal terjadi nih. Dimana ternyata Ida diracun guys. Ya Allah, semoga gak meninggal dong. Udah jangan dimatiin dong, ini karakter kayak gini bener-bener bikin ceritanya menjadi hangat nih. Aduh, saya itu masih berharap loh.
Ida itu sekarang masih selamat, dia sebenarnya masih disembunyikan, hidup sendiri. Untuk ending akhir Elbaf, saya bayangin ada panel di mana Ida, Hajurudin sama Loki datang terus pelukan bertiga gitu. Itu bakal menjadi ending Elbaf yang bagus banget. Sumpah saya pengen banget seperti itu loh, yakin. Nah, itu adalah pembahasan One Piece chapter 1167 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Dan gimana makan malam kalian udah selesai atau belum? Dan mohon maaf kalau ini agak telat lagi karena udah cukup kali ya. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao. Saya suka baju saya guys, keren nih. Gambarnya seru, mantap kan ya. Peace.